bagi kemuliaan-Mu. Suara kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bernyanyi, pulihkan hidup bagimu, bagi kemuliaan. Suara kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Kami siap menuai tanpa batas Tuhan. Pakai hidup kami. Semuanya. Waktunya gerejanya dibangkitkan, umatnya menaburkan bersuka. Saatnya memandang tuayan Allah, bergerak kenapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, kawanan besar melanda seluruh bumi. Semua siap melambat bagi Tuhan. Urapannya telah tercurah, mukjizatnya telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya. Kuasanya Kuasanya telah tercurah, sempurna dan tajam perbuatannya, pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. haleluya Tuhan. Kami siap menuai Tuhan. Pakai hidup kami. Saatnya gerejanya dibangkitkan, umatnya menaburkan bersuka. Saatnya
Urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyata. Bangkitkan gerejanya. Kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya. Pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi namamu ya Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya, shalom Army of God dimanapun kalian berada hari ini. Selamat datang di ibadah online AOG Regional Jawa Tengah dan DIY. Nah, hari ini saya mau menyambut teman-teman yang baru join di dalam ibadah online hari ini. Welcome home buat kalian semua. Seneng banget kalau mengetahui kalian bisa join hari ini, kami senang banget. Dan selain itu kami mau mengundang teman-teman untuk tergabung di dalam kelompok-kelompok kecil yang kami miliki, yang kami namakan dengan Connect Group. Nah, buat informasi lebih lanjut seputar Connect Group, teman-teman bisa WhatsApp kami di nomor 08222 3390. Jangan lupa buat kontak kami ya, kami tunggu loh. Nah, saya juga mau memberikan informasi buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan maupun persembahan lain-lain. Teman-teman bisa melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang sudah disesuaikan dengan regional masing-masing, gereja lokal masing-masing maksud saya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa melakukan scan QR code sesuai dengan yang tampil di layar saat ini. Dan di akhir bulan ini saya mau mengucapkan happy birthday buat teman-teman semua yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni. Selamat ulang tahun, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan menyertai kehidupanmu sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang memberkati kami mengucap syukur. Tuhan, hari ini kami berdoa buat setiap persembahan yang ada, sucikan, kuduskan ya Tuhan, dan berkati setiap jemaat AOG, tidak ada satu orang pun yang berkekurangan, karena Engkau Allah yang memelihara setiap kehidupan mereka. Berkati setiap mereka, sucikan, kuduskan setiap persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami juga rindu berdoa buat teman-teman yang baru pertama kali join hari ini. Kami senang ya Tuhan dengan keberadaan mereka. Kami mau melihat mereka mengalami Tuhan ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus biar mereka mengalami perjumpaan pribadi denganmu dan mereka mengalami pertumbuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami juga mau berdoa buat teman-teman yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni ini. Terima kasih Tuhan, tambahkan 1 tahun lagi, Tuhan percayakan 1 tahun lagi dalam kehidupan mereka. Tuhan lanjutkan kasih karuniamu di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa segala apapun yang sedang mereka gumulkan, Tuhan sertai dan memberkati setiap planning, memberkati setiap rencana dan masa depan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka juga bertambahnya usia, mereka juga bertambah hikmat, mereka juga bertambah pengenalan akan Tuhan. Kami mengucap syukur biar Tuhan Engkau yang pegang kehidupan setiap jemaatmu yang berulang tahun di sepanjang bulan Juni ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap AOGers dimanapun mereka berada dengan kasih yang melimpah, dengan penyertaan kesehatan dan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan ibadah. God bless you. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Holy Spirit.
terus pimpin kami, supaya kami menjadi anak-anak muda yang bijaksana di hadapan-Mu Tuhan. Yang bisa memberi yang terbaik Tuhan. Hidup kami, waktu kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami mau belajar firman-Mu. Pimpin kami, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Shalom semua, halo semua. Di mana saja Anda berada, kita hari ini mau belajar firman Tuhan. Dan yang terlebih penting, setelah Anda mendengarkan firman Tuhan, ayo jadi pelaku-pelaku firman, amin. Oke, hari ini saya kasih judul yaitu bijaksana. Ternyata bijaksana itu bukan hanya tergantung dari umur saja. Jadi bukan berarti orang bijaksana itu tunggu kalau rambutnya putih semua. Orang sudah umurnya sudah lanjut, jalannya sudah susah, itu dikatakan orangnya bijaksana. Atau orang punya pendidikan yang tinggi sekali, S-nya bukan hanya sampai S3, tapi S4, S5 kalau ada ya. Begitu. Bukan hanya begitu. Tapi ternyata untuk menjadi bijaksana, kita bisa bangun sejak usia Anda masih muda. Hari ini berapapun usia Anda bisa jadi orang bijaksana. Tidak tunggu ketika orang itu sudah berumur sekali, enggak. Belum tentu loh. Orang yang umurnya sudah berumur, ternyata jadi orang bijaksana, enggak juga. Ternyata menjadi bijaksana itu bertumbuh. Menjadi bijaksana itu keputusan. Jadi hari ini putuskan dan bertumbuhlah jadi orang-orang yang bijaksana. Nah, salah satu hal atau ciri yang menjadikan kita adalah orang yang bijaksana adalah bagaimana cara kita mengelola waktu atau hari-hari. Kita buka sama-sama yuk di Mazmur pasal ke-90 ayat ke-12. Mazmur pasal ke-90 ayat ke-12. Ini doanya pemazmur. Jadi kalau Anda rindu menjadi orang bijaksana, berdoalah demikian di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Kalau cuma mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan tadi Anda merasa saya masih muda, saya masih sekolah, mengandalkan bagaimana caranya saya bisa punya kemampuan atau berhikmat jadi bijaksana. Perhatikan kalau Anda merasa tidak mampu, Anda bisa berdoa, memohon seperti si pemazmur ini. Dia berdoa memohon, apa yang dia mohonkan? Yuk kita baca bersama-sama. Dikatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saya ulangi sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian. Kenapa? Di sini tujuannya ditulis, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi supaya kita ini bisa, tujuannya adalah tadi sekalipun Anda muda, sekalipun Anda masih teens mungkin, Anda masih sekolah SMP, SMA, atau hari ini Anda kuliah, tapi kita bisa punya hati yang bijaksana. Kalau nih kita bersedia diajari oleh pakar di atas segala pakar, oleh si pemilik waktu, oleh si pemilik kehidupan, yaitu Tuhan, yaitu Allah. Oleh sebab itu doa itu tanda kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah. Berkata saya mohon, saya minta tolong saya yang gak mampu ini, tolong saya kekurangan hikmat ini. Tolong saya ini yang gak ngerti caranya. Nah dia berdoa memohon merendahkan hati datang apa adanya penuh kekurangan, kelemahan. Ajari saya untuk menghitung hari supaya saya ini punya hati bijaksana sehingga jadi orang yang bijaksana. Menghitung hari itu bukan begini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Bukan, itu menyebut nama hari. Menghitung hari itu bukan berarti sekarang tanggal berapa ya, 25. Oh akhir bulan ini Anda sudah di rumah jadi aman ya. Orang tua Anda bisa memasak apa yang Anda sukai. Kalau kos dulu waktu merantau misalnya waktu kuliah gitu ya, hari ini adalah tanggal tua begitu ya. Tapi bukan hanya soal tahu tanggal. Tapi begini loh, orang yang bijaksana itu sadar dua hal ini. Sadar bahwa hidupnya itu singkat, hidupnya itu sementara. Jadi kalau Anda dikatakan gini, saya ini punya kesadaran bahwa begini, saya di bumi ini cuma singkat. Oke, Anda masih muda. Oke, Anda mungkin masih berumur belasan tahun.
Mungkin belum sampai 20. Tapi kita hitung bareng-bareng yuk. Anda bisa buka kalkulator Anda, coba Anda cek. Kalau nih orang ini, katanya di Alkitab tulis rata-rata umur orang itu kira-kira sampai 80 tahun. Coba Anda kalikan. Dikatakan ajar kami menghitung hari kalau nih, ini bayi yang baru lahir. Anda bukan bayi lagi kan, apalagi saya ya. Sudah setengah abad ini ya. Nah, sudah setengah masa hidup maksudnya. Kalau misalnya nih bayi yang baru lahir, ini bayi yang baru lahir. Ya, masih umur 0 atau umur 0 itu berarti belum lahir ya. Umur 1 gitu, 1 hari. Hari itu dia lahir. Berarti semua pada nyanyi happy birthday, maksudnya selamat datang di dunia ini. Nah kalau orang itu baru lahir, kira-kira kalau dihitung nih, berapa hari dia, ini kalau umurnya nih dia tahu dikasih waktu 80 tahun. Maka dia punya kesempatan untuk hidup itu kira-kira 29.200 hari. 29.200 hari. Itu kalau yang baru lahir. Tapi saya mau tanya, Anda umur berapa? Oke lah, Anda umur mungkin, ya kita rata-rata aja ya, sekitar 20 tahun mungkin. Kalau lebih muda lagi berarti masih lebih banyak lagi. Kita hitung sama-sama berarti hari yang kita jalani itu berapa? Kalau yang umurnya 20 tahun, kira-kira itu sekitar 21.900 hari. Lah kalau saya begini, lebih sedikit lagi. Jadi ketika kita merayakan ulang tahun, happy birthday, tadi didoakan ya yang ulang tahun ya. Ingat nih, berarti harinya dikatakan selamat panjang umur, tambah umur. Jangan salah, bukan panjang umur, harinya ternyata berkurang. Tidak ada kan? Orang yang hidup menjalani 1 hari maka bakal umurnya ditambahkan sehari lagi. Enggak ada, semua tetap ada batas waktunya. Oleh sebab itu orang yang bijaksana, dia punya hati yang bijaksana. Kalau dia punya kesadaran bahwa ternyata hidupnya di bumi ini sementara. Enggak selamanya di sini. Dan singkat. Kenapa kadang orang itu misalnya asal sekali dalam hal istilahnya begini ya, bukan lagi menjalani hari, tapi menghabiskan hari. Contoh nih, ini mumpung nih belajarnya dari rumah, misalnya begitu. Oke deh, bangun pagi-pagi seharian saya habiskan untuk hari ini, sepanjang hari ini nonton saja. Saya mau tanya, nonton tuh emang salah, tergantung yang ditonton ya. Kalau nonton positif oke. Tapi apakah kita hanya gunakan untuk nonton terus? Ya sepanjang masa pandemi ini nonton terus, kemudian tidak melakukan hal yang lain. Berarti nilai waktu Anda adalah menonton. Yaitu apa? Untuk kesukaan Anda. Nah, karena waktu itu singkat, sementara seringkali, kadang kalau kita tidak menyadarinya berarti kita belum bijaksana. Dan orang yang bijaksana itu tahu karena waktu itu bernilai, mahal, kenapa? Nggak bisa diulang lagi. Ada nih yang bisa mengulang hari yang kemarin. Kemarin aja, tidak usah jauh-jauh, 1 hari yang kemarin. Ya, tiba-tiba masuk mesin waktu, ini kayak nonton film ya. Berpindah ke hari yang kemarin, ada? Nggak ada. Kenapa dikatakan bernilai dan mahal? Karena tidak bisa kita ini minta kembali ke waktu yang ulang. Atau kita interupsi sama Tuhan, tolong Tuhan, saya mau kembali ke masa yang lalu. Nggak bisa. Waktu itu akan berjalan terus. Oleh sebab itu orang yang bijaksana tahu waktu itu bernilai, maka dalam hidupnya dia tidak hanya sekedar hidup untuk menjalani hari, hidup untuk menghabiskan hari. Karena ternyata begini, ada motivasi, ada dorongan di mana kenapa kita menjalani hari, apa yang kita kerjakan dalam menjalani hari. Kalau motivasi atau dorongan itu adalah untuk diri sendiri, maka sepanjang hari itu agendanya adalah hanya untuk kepentingan diri sendiri. Contoh, yang suka kuliner misalnya begitu. Boleh suka kuliner? Boleh. Tapi kalau yang buat dia bernilai atau yang paling dia buat dia tujuan hidupnya adalah kuliner, maka baik waktu, baik uang, baik sumber daya, sumber dana dihabiskan untuk apa? Untuk kuliner. Contoh kalau orang itu suka misalnya fashion misalnya begitu. Sumber dana, sumber daya yang ditonton, waktu,
ke salon mungkin ya, bagi Anda yang suka ke salon. Ada yang salah suka ke salon? Enggak juga. Tapi kalau hanya untuk itu, maka waktu yang dihabiskan semuanya berpusat pada fashion. Berarti kita harus menemukan tujuan atau motivasi yang mendorong kita sehingga kita mengerjakannya dan bukan hanya sekedar menghabiskan waktu. Oleh sebab itu penting sekali kita ini punya tujuan yang lebih daripada sekedar menghabiskan waktu. Apa itu? Nah, suatu saat Tuhan Yesus itu memberitahu, Tuhan Yesus itu khotbah di bukit. Tuhan Yesus itu bertemu dengan waktu itu banyak orang, Tuhan Yesus memberitahu, hey, ternyata ada dalam kehidupan manusia itu yang namanya bernilai dan berharga. Karena untuk itulah orang itu menghabiskan waktu mengejar apa yang bernilai dan apa yang berharga menurut dia. Nah, bagi Anda apa yang bernilai dan berharga? Nah, Tuhan ingatkan kalau yang bernilai dan berharga itu hanya yang bersifat sementara, nanti ya yang kita habiskan itu hanya semua kebergunaannya buat yang di sini saja, di bumi saja. Yuk kita buka sama-sama. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 ayat sampai ayat 24. Judulnya adalah mahal mengumpulkan harta. Bagi Anda anak muda, harta itu bisa macam-macam loh. Kalau bagi orang gede, orang gede itu dalam artian orang yang sudah berkeluarga mungkin. Harta bagi mereka yang paling utama adalah apa? Ekonomi, perekonomian. Yaitu apa? Penghasilan. Yaitu apa? Investasi. Nah itu bahasanya orang yang sudah bekerja. Tapi bagi Anda bisa jadi berbeda. Yang bernilai bagi Anda itu bisa bermacam-macam. Tapi ya di sini dikatakan di ayat ke-19, baca dulu yuk. Dikatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Maksudnya begini, kita ini hidup di bumi yang orang itu menghabiskan waktu, mengejar karena motivasinya adalah ini, yaitu apa? Motivasinya adalah pengen sukses, pengen berhasil, pengen terkenal. Betul? Apalagi ada media sosial. Ini memudahkan, kalau dulu zaman dulu orang itu harus mungkin ikut lomba. Kalau zaman dulu orang itu harus ikut namanya pertandingan. Ya, pertandingan atau lomba nyanyi se-Indonesia, langsung jadi terkenal se-Indonesia. Di sekarang ada sosial media, orang itu bisa, kalau Anda bisa kreatif, ya, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda upload tuh, kalau itu kreatif dan mengundang ketertarikan banyak orang, Anda bisa terkenal di sosial media. Dan sosial media itu bisa dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia. Nah, tapi pada intinya keberhasilan atau sukses menurut orang itu biasanya ada hal ini ya. Yang pertama adalah kaya, kekayaan, apa yang Anda miliki. Sehingga, saya akan bahas dari sini. Sehingga begini, seringkali bisa jadi kalau Anda berpikir begini, keluargaku sekarang ini enggak termasuk golongan ini nih. Sehingga alasan utama Anda sekolah, Anda kuliah adalah supaya aku kaya. Kira-kira salah enggak itu? Boleh enggak itu? Apa dosa? Enggak loh, kalau Anda pengen, maksudnya Anda bekerja suatu saat nanti, Anda sekolah dan Anda kuliah dengan sungguh-sungguh supaya Anda dapat pekerjaan yang baik atau buka usaha dan sebagainya, kemudian menjadi orang kaya, itu tidak salah. Tapi nanti saya akan jelaskan yang membedakannya apa. Yang bedakan begini loh, karena di zaman sekarang ini, untuk menjadi dikatakan gini, kekayaan atau kelebihan berlebihan, itu sekarang beda dengan zaman yang dulu. Dulu ada namanya kebutuhan pokok. Pernah Anda dapat pelajaran itu di sekolah? Apa? Sandang, pangan, papan. Kalau orang punya sandang, pangan, dan papan itu cukup gitu. Sandang itu apa? Pakaian. Pangan itu makanan, jadi bisa makan dengan ada lauk, sayur, buah-buahan cukup. Dan punya rumah cukup. Tapi zaman now nih, zaman sekarang, ayo dengan adanya sosial media,
Perbandingannya itu bukan hanya ini antara se-RT atau se-RW, betul? Perbandingannya soal kekayaan. Itu bicara begini, kalau aku gede atau mungkin aku sekarang dengan temanku, Anda membandingkan dengan teman Anda, itu Anda bandingkan lebih lagi, bukan hanya dengan teman lagi, tapi dengan orang-orang di IG Anda atau di Facebook Anda, sehingga Anda merasa begini, loh ternyata saya belum kaya deh. Kenapa? Ternyata kaya versinya IG, kaya versinya Facebook, kalau ternyata mobilnya bukan hanya 1, mobilnya 10. Nah kira-kira. Terus jadi apa? Jadi akhirnya kecewa. Nah kalau motivasinya hanya seperti itu, terus kemudian kejar waktu hanya untuk itu, maka motivasi yang kita miliki adalah dangkal. Kita kehilangan makna atau kebergunaan hidup yang seharusnya Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Yang kedua pergaulan. Saya nih ya mau punya geng, mau punya temen, khusus kalangan misalnya gini. Kelompok atau grup saya hanya orang-orang yang tingginya semampai, semeter tak sampai. Bukan maksudnya tingginya, pokoknya yang tinggi-tinggi kayak artis. Saya cuma mau berteman dengan misalnya ya, orang-orang yang sama-sama punya mobil saja. Nah kalau begitu, kita kehilangan makna, motivasi kita dalam hal soal hubungan atau pergaulan, itu dangkal. Tidak seperti yang Tuhan mau. Kenapa kita perlu berteman, kenapa kita perlu bergaul. Kita kehilangan makna yang sesungguhnya, apa yang berharga dan apa yang bernilai. Apalagi terkenal. Dengan menghalalkan semuanya, terus gak peduli yang lain, pokoknya yang terkenal meskipun caranya salah. Supaya orang tertarik dengan media sosial kita, IG kita, followernya banyak, caranya pokoknya gak baik pun dilakukan. Kita kehilangan esensi atau makna yang sebenarnya. Sehingga kalau Anda punya motivasi hanya untuk itu, dengarkan baik-baik. Motivasi itu hanya bersifat dangkal. Dan hasilnya kalau Anda dapat semuanya itu sementara. Jadi saran saya, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Ayo ingat kita ini hidup hanya sementara dan singkat. Kalau menghabiskan waktu, boleh jadi nanti suatu saat Anda jadi kaya. Boleh suatu saat nanti sekarang ini Anda berteman dengan sebanyak-banyaknya orang. Jadi terkenal karena Anda hari ini jadi ya influencer gitu. Boleh. Tapi ingat ini baik-baik, jangan kehilangan motivasi atau landasan yang sebenarnya kenapa Tuhan pilih kita. Sehingga khotbah ini sebenarnya Tuhan itu sedang ngomong begini. Kita ini jadi standar. Kita ini jadi ukuran sebenarnya. Ketika kita ini mengenal Yesus, Anda sudah terima Tuhan Yesus. Anda ini dilihat oleh teman-temanmu. Anda ini dilihat oleh sekelilingmu, Anda dilihat oleh keluargamu. Bagaimana engkau hidup, Anda dilihat. Oleh sebab itu, ayo jangan habiskan waktu hanya untuk mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Kalau gunakan waktu, ayo jangan lupa. Ada misi kerajaan Allah, misi surga dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-20, ya, ayat ke-20 dikatakan begini. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi kalau Anda mau menggunakan waktu jadi bijaksana, menghitung hari bijaksana, ingat ini. Prinsipnya adalah begini. Setiap hari Anda punya visi, Anda punya mandat untuk begini. Kumpulkan bagimu perbendaharaan, kumpulkan bagimu harta yang bernilai, yang berharga bukan hanya di bumi ini. Jadi contoh begini, hari ini nih social distancing, gak bisa ketemu orang secara langsung. Tapi nanti ya kalau pandemi ini berakhir, ayo justru kesempatan untuk Anda bertemu dengan banyak orang. Tapi saat ini pun sekalipun pandemi ini masih terjadi, tidak, istilahnya jangan sampai membatasi untuk kapasitas atau kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Soal contoh soal pergaulan. Oke lah kita tidak bisa ketemu orang secara langsung. Ya one on one. Tapi Anda bisa pakai
gadget Anda. Ketika Anda bergaul tujuannya bukan hanya sekedar ingat ini. Kalau cuma motivasinya dangkal, yaitu begini, supaya saya dapat teman yang cocok. Supaya nih saya dapat kalau ngobrol itu enak nyambung. Yang tidak nyambung, yang tidak cocok bukan teman saya. Bukan seperti itu. Ketika dalam pergaulan Anda menjadikan nih, Anda nabung harta yang bernilai bagi kerajaan surga, itu adalah begini. Ketika Anda berteman, Anda bergaul, Anda memperhatikan orang, ingat ini. Ada misi, ada mandat kerajaan Allah, ini bicara soal gini, harta itu bicara soal, saya tunjukkan kepada Anda satu gambar. Kita ini dikasih sama Tuhan kapasitas. Kapasitas yang tak ternilai, yang besar sekali, gambarnya bisa dimunculkan. Nah kita ini punya kotak seperti ini di dalam hati kita atau hidup kita. Memang tidak kelihatan, bukan berarti sungguh kita bawa kemana-mana, bukan. Tapi hidup kita itu adalah tempat di mana kita mengumpulkan hal-hal yang berharga. Termasuk waktu yang berharga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu hari atau waktu itu adalah hal yang berharga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berarti kalau sampai kita punya 80 tahun untuk hidup, berarti 80 tahun itu adalah harta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Kalau kita ini punya waktu 60 tahun karena umur Anda sudah 20 tahun misalnya. Untuk kita menjalani hidup berarti 60 tahun itu adalah harta. Waktu sepanjang 60 tahun itu adalah harta. Untuk Anda bisa kumpulkan hari demi hari apa yang mau Anda tabung. Nah masalahnya seringkali kalau kita tidak bijaksana, kita nabungnya dengan apa? Kemalasan, kita nabungnya dengan apa? Pokoknya melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi Tuhan ingatkan, di sini cuma sementara. Lakukan sesuatu yang bermakna bukan hanya sementara, lakukan sesuatu yang hasilnya itu bukan hanya di sini saja, tapi yang hasilnya itu kekal sampai selama-lamanya, sampai seterusnya. Itu tidak akan diambil daripadamu, itu akan kamu bawa kalau kamu mengerjakannya, itu upahmu, akan kamu bawa nanti ketika berdiri di hadapan Allah. Tuhan berkata, sepanjang 60 tahun ke depan ini, engkau sudah melakukan perbuatan yang baik anakku. Nah itu yang kita mau Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kalau kita berteman, ingat ini. Ketika Anda berteman ternyata bukan hanya cocokmologi. Tahu apa cocokmologi? Nyambung jreng. Enjoy saja, boleh kok berteman, kita juga enjoy bersama dengan mereka. Komunikasi yang baik, tapi ingat. Ternyata ketika kita berteman atau bergaul dengan seseorang, kita menghabiskan waktu istilahnya, kita menjalani hari demi hari. Kontak satu orang, ingat ini. Ingat ada mandat, ada motivasi yang lebih daripada sekadar menghabiskan waktu untuk ngobrol. Kalau Anda pengen nabung, Anda pengen mengumpulkan harta di kotak, harta yang tak ternilai di hidup Anda, yang Anda mau bawa nanti, yang kamu mau bawaan nanti sampai kerajaan surga. Berarti ketika Anda berteman atau ngontak seseorang, ngobrol dengan seseorang, ingat ini, apa yang Anda katakan itu, apa yang Anda ucapkan itu, apa yang Anda lakukan itu bernilai enggak buat mereka. Membawa kehidupan yang dari Tuhan enggak? Apa itu kehidupan yang dari Tuhan? Membawa orang itu tambah cinta Tuhan, atau tambah, kalau kenal kita tambah rusak hidupnya. Lewat perkataan kita, contoh ketika kita telepon, yuk kita asal aja hidup. Berarti kita sedang menghabiskan waktu kita untuk membawa orang bukan dekat sama Tuhan, malah jauh dari Tuhan. Kenapa kadang mengambil keputusan gitu, hidup atau asal? Karena tidak sadar, tidak memahami benar-benar bahwa hidup ini singkat dan sementara. Oleh sebab itu ayo, Tuhan ingatkan kepada kita, Tuhan Yesus bilang kepada kita. Kalau harta di bumi ini, Anda cuma ngumpulkan harta di bumi ini, ada ngengat, ada karat. Maksudnya begini, semua itu akan kita tinggalkan nantinya. Kita tidak bawa apa-apa. Oleh sebab itu meskipun Anda masih muda, ayo mumpung masih muda,
jalani yuk hari-hari Anda Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jangan hanya punya motivasi untuk menghabiskan hari. Tapi punyalah motivasi untuk apa? Membangun hidup orang lain. Kenapa? Karena ternyata kalau motivasi kita itu tidak dangkal. Kalau motivasi kita itu dalam, kalau dasar hidup kita itu fondasinya dalam sekali, ingat ini. Hidup yang engkau bangun hari demi hari, hidup yang engkau jalani hari demi hari, itu akan semakin tinggi, maksudnya akan semakin mempengaruhi orang lain. Oleh sebab itu kalau fondasinya hanya atau dasarnya kita dalam menjalani hari, ya cuma pengen menghabiskan waktu saja, maka yang terjadi adalah yang kita bangun di atasnya hidup kita dari hari Senin, Selasa sampai Minggu, kembali lagi ke Senin, kita menjalaninya hanya dengan asal-asalan. Oleh sebab itu hari ini, ayo taruh, pasang, kokohkan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita. Fondasi hidup kita, ayo bangun lebih dalam lagi. Dasarnya harus lebih dalam lagi, tujuan hidup itu harus lebih dalam lagi. Ingatkan di dalam dirimu, kalau saya melakukan sesuatu, kalau saya mengerjakan sesuatu, hari ini misalnya, hari Sabtu ini, atau hari Minggu ini, atau hari Senin ini, atau hari Selasa ini. Jadi apa saja yang Anda kerjakan hari itu, ingat ini, apakah berdampak enggak buat orang lain? Apakah memberkati enggak orang lain? Ataukah dampaknya merusak atau dampaknya memberkati? Dampaknya cuma di sini atau sampai kekekalan? Itu yang perlu kita perhitungkan. Ingat loh, kenapa dikatakan, Alkitab katakan Roh Kudus menyertai kita. Ada satu lagu gini, Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi kalau Roh Tuhan Allah itu ada tinggal dalam kita. Roh Kudus itu menyertai kita karena begini, ketika kita menjalani hari, hari kita itu bukan biasa lagi. Kalau dulu tanpa Allah, hari kita biasa karena kenapa? Yang kita lakukan itu adalah segala sesuatu yang bersifat dosa. Saya akan buka satu ayat, saya diingatkan ayat ini. Anda bisa buka sama-sama dengan saya. Di Kolose pasal yang ke-3. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Judulnya di sini adalah manusia baru. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Dikatakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi ternyata, kenapa kok bisa dikatakan di sini adalah manusia baru? Karena manusia baru itu fondasinya berbeda. Nah kita ini adalah manusia baru yang sudah ditebus dengan darah Allah. Jadi cara kita menghabiskan waktu, Senin, Selasa sampai Minggu, itu bukan lagi hanya untuk hidup dikatakan di sini. Segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Jadi bukan hanya ngisi hari Senin, Selasa, hawa nafsu, kedagingan, apalagi percabulan. Dan segala sesuatu dosa, terus menerus kita bergulat pada itu. No. Karena kenapa? Kita mengerti waktu itu adalah harta yang tak ternilai yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Maka kita isi waktu itu dengan yang berharga, yang berdampak bagi kerajaan Allah, yang berdampak dalam kekekalan. Hidup kita harus dijaga. Cara kita menghabiskan waktu harus bijaksana, harus yang baik. Oleh sebab itu Tuhan kasih perintah begini. Ayat yang ke-21 dikatakan begini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hati kita itu masih pinginnya hanya kesenangan kita, berarti harta kita itu adalah kesenangan kita. Tapi kalau hati kita itu adalah, kita mengerti hidup kita, hati kita itu miliknya Tuhan, maka harta kita itu adalah Tuhan.
Nah hari ini, apa yang kita kejar? Karena kenapa dikatakan begini? Karena di mana hartamu berada, apa yang berharga menurut kamu, apa yang bernilai menurut Anda, hatimu juga ada di sana. Kalau yang bernilai adalah teman-temanmu, hanya teman-temanmu, teman-teman bernilai enggak? Boleh dong, harus bernilai dong. Halo? Orang tua bernilai enggak? Ya dong, jelas dong orang tua bernilai. Tapi kalau mereka bernilai, maka perhatian kita juga ke sana. Kalau hanya mereka saja yang menjadi perhatian kita, berarti begini. Kalau temanmu pengen bilang gini, gak apa-apa lah, ngajak Anda kompromi nih. Lakukan dosa ini gak apa-apa lah. Aduh, cuma sedikit aja kok gak apa-apa. Coba-coba saja. Nah karena cuma tujuannya fokusnya itu, maka engkau mau gak mau apa? Gak apa-apa wes, kompromi aja. Yang penting punya teman. Tapi beda. Kalau yang bernilai adalah Tuhan, maka dalam pertemanan pun, sekalipun misalnya temanmu ngajak berbuat dosa, atau temanmu menawarkan yang jelek, yang buruk, engkau bisa berkata begini, ayo jangan lakukan itu yo, ayo sungguh-sungguh aja sama Tuhan. Karena kenapa buat engkau yang bernilai adalah Tuhan lebih dari pada apapun. Oleh sebab itu, bukan berarti tidak boleh berteman, tapi jangan enggak kompromi. Karena kenapa? Yang bernilai, yang berharga itu adalah siapa? Tuhan. Oleh sebab itu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau begitu, taruh posisi yang benar. Karena kenapa? Di mana apa yang bernilai, engkau akan menghabiskan waktu di situ. Kalau yang bernilai bagimu film, maka sepanjang hari engkau akan menghabiskan waktu untuk film. Boleh tidak nonton film tadi saya jelaskan? Boleh. Tapi ingat yang bernilai hidup ini, itu lebih daripada nilai film. Nyawa atau jiwa-jiwa itu lebih daripada sekedar film. Oleh sebab itu, taruh fondasi, taruh itu akan menjadi motivasi untuk engkau semangat mengerjakannya. Oleh sebab itu, kalau engkau melihat bahwa nyawa sama seperti yang Tuhan lihat, di Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena bagi Tuhan yang bernilai adalah Anda, karena yang bagi Tuhan yang bernilai adalah keluargamu, karena bagi Tuhan yang bernilai adalah teman-temanmu, maka Tuhan rela menghabiskan waktu, bahkan bukan hanya waktu, Tuhan rela menyerahkan hidupnya untuk yang bernilai yaitu kita. Nah sama juga, kalau bagi kita sama seperti kehendak Allah, kita setuju, kita sepakat dengan kehendak Allah, sepakat dengan Tuhan, bahwa yang bernilai adalah nyawa orang, hidup orang, maka cara engkau berteman, cara engkau memperlakukan orang, cara engkau menghormati ayah dan ibumu, itu sama seperti dengan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, gak asal. Engkau gak akan jadi beban, kok disuruh ya, ikut Tuhan kok gak enak misalnya begitu. Dikit lagi kok gak boleh ini, gak boleh itu, bukan itu lagi. Karena kenapa engkau tahu bahwa ternyata di sini, karena engkau ya betul engkau warga negara-negara ini, tapi juga jangan lupa, engkau juga warga negara kerajaan Allah. Jadi cara hidupmu adalah sebagai warga kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu berpengaruh buat orang lain. Perkataanmu, apa yang kita kerjakan, itu ditunggu-tunggu orang. Mempengaruhi hidup orang lain. Oleh sebab itu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Taruh apa yang berharga di hidupmu. Karena kenapa engkau menghabiskan waktu di sana. Dan di sini di ayat 22 sampai ayat 23. Yuk kita baca bersama-sama, Augers. Ya, ayat 22 dan 23 dikatakan begini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi begini, kita itu dikasih Tuhan pilihan. Karena lewat pilihan ini, itu menentukan cara kita menghabiskan waktu. Kalau mata kita baik, berarti waktu yang kita habiskan itu untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi ternyata pengaruhnya penting sekali, kalau mata kita jahat nih, maka itu akan mengarahkan hidup kita
waktu kita yang kita jalani hanya untuk melakukan yang jahat. Jadi kita itu diminta mengambil keputusan, tidak bisa dua-duanya. Kadang hari ini baik, besok jahat. Ya, pagi sampai siang baik, sore sampai malam jahat, tidak bisa. Tapi kita tidak boleh memilih separuh-separuh atau setengah-setengah. Pilih salah satu. Mau punya mata yang baik, karena kenapa? Kalau engkau memilih mata yang baik, maka engkau akan menghabiskan waktu menjalani hari demi hari untuk melakukan yang baik. Tapi kalau engkau memilih mata yang jahat, engkau mengambil keputusan dan mengisi hari demi hari dalam kehidupanmu untuk melakukan yang jahat. Pilih salah satu. Dan saya berharap, saya berdoa Anda pilih yang baik. Nah, mata ini bicara soal apa? Mata ini bukan hanya bicara soal mata, sungguhan ini dua mata kita ini, bukan. Tapi mata ini bicara soal hati. Kalau hati kita ini baik, Anda memilih hati Anda ini jadi hati yang baik, maka Anda akan menghabiskan waktu untuk melakukan yang baik. Bicara soal apa? Murah hati. Di kondisi pandemi begini, ya, ketika hari ini Anda mungkin di kota Anda masing-masing, Anda di rumah Anda masing-masing, kalau mata hati Anda baik, maka ketika engkau dalam kondisi mampu nih, bisa makan cukup, bahkan bisa berlebih. Kalau hati Anda baik, engkau bermurah hati. Apa yang terjadi? Engkau lihat misalnya tetangga Anda, gak seperti engkau yang bisa makan dengan baik. Makan habis, gak tahu untuk makan buat besok bagaimana. Kalau kita memutuskan yang baik, maka apa yang terjadi? Engkau akan bilang sama orang tuamu, yuk kita bantu yuk. Besok hari ini dikirimin makan. Atau mau dikirimin beras. Dari mata hati yang baik, dari hati yang baik, muncul perbuatan yang baik. Engkau mengisi hari-harimu dengan itu. Tapi kalau hatinya jahat, ya, wes gak mau tahu. Yang penting, misalnya begitu, ada kesempatan nih, ya. Apalagi kalau sudah pikirannya jahat. Orang naruh barang kok sembarangan begitu. Misalnya ini barangnya bukan barang orang lain, barangnya orang tua misalnya. Ada uang nih di meja nih, ya, tak bertuan. Malah uangnya orang tua, bukan tak bertuan dong, di rumahmu sendiri gitu kan. Diambil aja, karena kenapa? Hatinya sudah berpikir jahat. Pengen melakukan apa? Untuk diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Oleh sebab itu, dikatakan begini, pilih hari ini, mata itu adalah pelita tubuh. Pelita tubuh maksudnya mengarahkan pelita itu menunjukkan kemana kita akan pergi. Jadi mata di sini juga bicara soal pengertian. Jadi pilihlah, kita harus orang yang bijaksana tadi saya katakan adalah orang yang memiliki pengertian yang baik. Yang benar ya benar. Yang benar itu apa? Bukan hanya apa kata orang. Karena belum tentu kata temanmu, kata siapa lagi. Belum tentu loh apa yang orang lain katakan itu selalu benar, belum tentu. Atau yang banyak orang katakan misalnya soal porno itu gak apa-apa di zaman now gitu. Belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kalau engkau pengen tahu apa yang benar, kalau hati kita itu mengarah kepada Tuhan, kita sepakat sama kehendak Tuhan. Yang Tuhan bilang benar ya benar. Yang Tuhan bilang salah ya salah. Tapi nih kalau nih hati kita ini miliki pengertian condong kepada yang jahat, ya. Yang salah bisa dikatakan benar, gak apa-apa lah. Nyuri-nyuri sedikit, nonton film porno sedikit. Cuma kan yang lain 1 jam, saya kan cuma 5 menit gitu. Nah kalau kita sudah mulai bawa hati kita kepada yang salah, yang benar yang salah bisa jadi benar, gitu ya. Yang benar bisa jadi salah. Oleh sebab itu pengertian ini menentukan cara kita mengambil keputusan. Jadi jangan salah. Nah oleh sebab itu apa yang perlu kita lakukan? Yaitu begini, ayat 24 yuk, ini ayat yang terakhir. Dikatakan begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah saya mau beritahu, apa itu Mamon? Jadi begini, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu berkata begini, Tuhan Yesus, jadilah Tuhan, jadilah Raja di hidupku. Berarti hari itu kita bilang, Tuhan saya, pemilik hidup saya itu hanya Tuhan saja.
Tapi apakah langsung nih, ya sejak hari itu selalu kita itu bisa ya memutuskan atau selalu kita itu bisa berlaku benar terus. Kenapa seringkali kadang gagal? Karena begini, kadang kita tergoda kepada tuan yang lain. Tuan yang lain namanya mamon. Mamon itu apa? Dalam bahasa ini bahasa Aram, bahasa aslinya, bahasanya Alkitab pada masa dulu, itu artinya adalah keuntungan. Nah masalahnya, keuntungan ini adalah enak. Saya mau tanya, siapa yang sedih kalau terima untung? Ada? Misalnya nih, ya, Anda ini, misalnya nih, iseng nih, buka di salah satu web gitu, barangnya murah, Anda jual mahal. Karena orang lagi cari, langka ternyata barang itu. Nah, kira-kira senang enggak dapat untung? Untungnya lagian berapa kali lipat. Wah, langsung senang, enggak ada yang sedih kan nangis. Kok untung enggak kan? Kalau gagal sedih ya. Tapi kalau untung masih senang. Nah, oleh sebab itu yang mamon ini menawarkan hal yang buat kita senang. Apa itu? Keinginan-keinginan daging. Apa? Semua yang menyenangkan kita. Keinginan daging, keangkuhan hidup. Siapa yang tidak senang? Makanya orang bilang dosa itu enak, nikmat katanya. Tapi jangan salah, akibatnya yang tidak nikmat. Akibatnya itu mahal harganya. Nah oleh sebab itu, seringkali kita itu disuruh memilih. Mau pilih Tuhan yang satu atau Tuhan yang lain. Ingat ya ini, Tuhan katakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Berarti enggak bisa kita menjalani hari dengan cara begini. Sehari ini nurut sama Tuhan, besok enggak nurut sama Tuhan. Ingat ya, kalau kita tidak nurut sama Tuhan, berarti kita nurut ke Tuhan yang lain. Jadi pilihannya, kalau kita nurut sama Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, berarti Tuhan adalah Tuhan kita. Tapi, kalau kita lebih memilih, mamon itu keuntungan maksudnya apa? Memilih diri sendiri, semua hanya pokoknya fokusnya diri sendiri, maka Tuhan kita itu bukan Tuhan, tapi mamon. Apa itu mamon? Diri sendiri, dan keinginannya diri sendiri ini sama dengan keinginan siapa? Iblis. Oleh sebab itu enggak bisa setengah-setengah, enggak bisa separuh-separuh. Hari ini ambil keputusan, Anda menjalani waktu, mau jadi orang bijaksana dengan cara apa? Ayo jadikan Tuhan, itu Tuhan atas hidupmu hari demi hari. Jadikan Tuhan itu pemilik waktumu hari demi hari. Sehingga kenapa? Sehingga setiap hari yang engkau kerjakan bukan lagi dosa. Sehingga setiap hari yang engkau kerjakan bukan lagi hal yang sia-sia. Tapi setiap hari yang engkau kerjakan engkau memikirkan, ini menyenangkan Tuhan enggak ya? Tuhan senang enggak ya kalau aku lakukan ini? Ini memberkati orang enggak ya kalau saya melakukan ini? Ini apa berdampak enggak ya buat orang lain? Ini merugikan atau buat Tuhan sedih? Itu biar jadi pertimbangan kita. Pilihlah Allah sebagai pemilik hidupmu. Sehingga kenapa? Sehingga engkau bisa mengatur hari-harimu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi orang-orang yang bijaksana. Ingat, hidup ini singkat, hidup ini sementara. Jadi ayo jangan hanya sekedar menghabiskan hari. Tapi isilah hari-harimu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Tuhan Yesus, setelah kami mendengar firman-Mu, kami rindu ya Tuhan jadi orang-orang yang bijaksana. Bisa menghitung hari-hari hidup kami. Masa-masa di mana Tuhan mempercayakan kehidupan yang berharga ini. Supaya kami tidak hidup asal, supaya kami tidak hidup sia-sia, supaya kami tidak hidup hanya untuk dosa dan kesenangan kami sendiri. Tapi kami hidup hari demi hari melakukan yang baik, yang sesuai dengan firman-Mu dan menyenangkan-Mu Tuhan. Sehingga banyak orang di sekeliling kami senang, diberkati dengan apa yang kami lakukan setiap hari. Kami rindu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sertai kami. Mari pimpin kami, Engkau sumber pengharapan kami. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati.
membutuhkan-Mu ya Tuhan. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalanmu ya Tuhan, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu Yesus. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi, pasti digenapi. Ku percaya, ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu takkan pernah lekang. tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti Digenapi. Hari ini apapun kondisimu, di tengah-tengah masa seperti ini, mungkin kau kehilangan arah, kehilangan tujuan. Bagaimana caranya aku menghabiskan waktu, menjalani hari demi hari? Ingat ini, setiap hari itu berharga. Setiap hari itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Yuk, jangan asal-asalan. Jangan habiskan hanya demi kesenangan diri sendiri. Boleh kok engkau ngambil berapa jam untuk engkau mungkin nonton. Ingat, tapi nonton film yang benar, yang berguna. Untuk engkau mungkin ngobrol, tapi ingat juga, waktu itu berharga. Jangan habiskan dengan asal-asalan. Apalagi untuk menghabiskan waktu untuk dosa, untuk melakukan dosa. Dan engkau mulai dapati nanti setelah pandemi ini berakhir, engkau dapati kondisimu mundur dan jauh daripada Tuhan. Jangan. Hari ini yuk biar jadi doa kita sama seperti pemazmur bilang, ajarku Tuhan menghitung hari-hari agar aku beroleh hati yang bijaksana. Mari saya ajak kita sama-sama berdoa. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, hari ini apapun kondisi kami mau sama seperti pemazmur berdoa. Ajari kami ya Tuhan menghitung hari-hari. Hari yang hidup kami yang singkat dan sementara ini. Bukan sibuk kami habiskan untuk malah jatuh dalam dosa atau menjauh daripadamu. Tapi kami mau menjalani hari demi hari yang bermakna. Melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat buat orang lain. Dimulai dari hati kami, ubahkan terlebih dahulu hati kami. Supaya muncul motivasi yang bukan dangkal, bukan sementara. Tapi motivasi yang dalam, yaitu apa? Yaitu kekekalan. Kami melihat misi kerajaan Allah. Itu hal yang kami kerjakan, yaitu apa? Kami menjadi berkat. Kami menjadi saluran kasih Allah, peduli kepada orang lain. Pakai kami ya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu.
katakan dengan iman. Hari ini apapun yang kau alami, kondisimu apapun yang kau alami, percaya bahwa Tuhan menyertai. Ada tujuan Allah, ada visi kerajaan Allah dalam kehidupanmu. Ya Tuhan, aku ragu, satu hal ku tahu bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Saya akan berdoa untuk kita menutup ibadah kita hari ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan, merenungkan, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Kami mau bertumbuh setiap hari demi hari. Kami mau isi hari-hari kami sungguh ya Tuhan untuk sesuatu yang bermanfaat. Bukan hanya di bumi ini saja, tapi bermanfaat juga bagi kekekalan kami. Kami mau kumpulkan harta yang kekal yaitu Tuhan. Kami mau berguna, kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Dan terlebih lagi Tuhan, karena nyawa itu berharga di hadapan-Mu. Kami rindu hidup kami punya misi untuk memenangkan jiwa yang berharga di hadapan-Mu. Mari dimanapun Anda berada, angkat kedua tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Yaitu penyertaan Allah yang Dia menyertai-Mu. Tidak pernah meninggalkan-Mu. Pengenalan akan Allah membuat engkau semakin bertumbuh dari hari ke hari. Membawa engkau menjalani hari menjadi bijaksana. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.